Oke, saya akan melanjutkan mengenai device visibility teknik ya, yaitu di sini ada where, what, who ya. Di sini juga ada topologinya. Oke, di sini ada beberapa teknik, yaitu ada pasif, ada active to infrastruktur, ada active to endpoint. Bagaimana Forscott melakukan device visibility, teknik seperti apa? Kita coba ya. Ini ada huruf A, B, C, D, E, F, G sampai P ya. Kita lihat. Oke, misalkan di sini where itu si device itu terhubung, device tersebut terhubung di apa? Di switch kah, di controller atau cloud atau SSID VLAN berapa. Nah, di sini ada warnanya berubah nih. Warnanya apa ya? Orange ya, atau orange ya. Berarti caranya seperti apa tekniknya? Forscott melakukan pasif, yaitu pasif teknik, yaitu dengan melakukan SNMP trap ya. Di sini A ya, A SNMP trap. Jadi switchnya ngirim ke Forscott ya, SNMP trap, atau juga dengan radius request di E ini ya. Misalkan switchnya ya terhubung, Forscott terhubung ke radius ya. Kemudian di sini ada polling network infrastruktur, ini H ya. Misalkan Forscott akan melakukan si Forscott secara aktif, ini aktif to infrastruktur, network aktif to infrastruktur. Forscott akan secara aktif connect ke switch secara periodik untuk ngecek di switch, misalkan ya, network infrastruktur atau WLC. Oke, atau ke firewall atau ke router ya. Terus kemudian Forscott juga secara aktif connect ke public private cloud IP integration, ini K ya, ke cloud ya, misalkan ke Amazon atau ke Azure ya, atau mungkin ke VMware ya. Oke, ini where ya, sehingga informasinya tahu dia Forscott terhubung di endpoint tersebut terhubung di mana. Oke, kemudian langkah selanjutnya untuk what ya, what function OS vendor, MAC address, IP address, browser agent, port dan lain sebagainya. Apa metodenya, tekniknya? Yaitu di sini ada span ya, span port ya. Misalkan di sini ada DPI of 60 medical and OT ICS protocol. B di sini. Misalkan ada device OT yang terhubung ke device switch dengan span port, Forscott bisa mendeteksi itu, karena span port kan Forscott menerima data ya, menerima dari switch. Kemudian yang itu C ya, DHCP server. Forscott juga akan menerima DHCP fingerprinting ya, bisa melalui ini API helper atau span port ya. Terus yang ke D, tekniknya menggunakan NetFlow, SFlow, atau ini ada flexible NetFlow IP fix ya. Terus kemudian nomor yang selanjutnya TCP fingerprinting. Ini secara pasif ya. Secara aktif juga ada caranya, yaitu melakukan query ke Active Directory AD atau MAC database. Jadi bisa juga query ke AD ya. Terus yang selanjutnya public private cloud IP integration ke infrastruktur ke Amazon, Azure atau ke VMware. Kemudian di sini juga ada active to endpoint ya. Jadi Forscott juga akan melakukan Nmap ya, Nmap ke endpoint, Nmap. Kemudian yang O SNMP request, SNMP query to endpoint, sehingga buat tahu dia apa itu device-nya ya. Terus kemudian who ya, who itu siapa usernya, namanya, email, telepon, title, departemen, grup dan lain sebagainya. Yaitu caranya yaitu dengan cara aktif ya, dia query ke AD ya, sama tadi ada juga melakukan public private cloud API integration. Terus ini active to endpoint, yaitu melakukan agentless inspection Windows, bisa menggunakan WMI, RPC, SMB. Kemudian agentless inspection Mac OS, Linux dengan melakukan SSH ya. Terus kemudian yang selanjutnya agent based inspection menggunakan secure connector ya. Oke, di situ
ada beberapa teknik ya, tekniknya bisa pasif dan aktif ya. Kemudian juga ada force code, device cloud ya. Jadi terutama untuk IoT dan OT device ya. Jadi force code akan terhubung ke force code device cloud ya. Kemudian force code juga akan melakukan research ketika force code menemukan ada database yang baru, maka akan di-update ke device force code. Di sini ada informasi klasifikasi IoT dan OT device. Di sini cukup detail ya. Di sini ada device, IP address, segment, MAC address, function, operating system, vendor and model ya. Oke. Seperti ini. Apa itu function ya? Function di sini ada information technology ya. Ada komputer, ada mobile, ada networking, storage, multimedia and entertainment. Ada juga di sini ada operating technology ya. Ada healthcare, facilities, physical security, retail and finance ya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada operating system ya, Windows, Macintosh, iOS, Linux, Android, Cisco dan lain sebagainya. Terus kemudian vendor on model ya, di sini ada Apple, Axis, saat ini GE, Hitachi, Microsoft dan lain sebagainya. Di sini juga ada device visibility untuk extended enterprise, yaitu discover, classify, and inventory all connected device. Di sini adalah dashboard ya. Di sini ada dashboard ya, dashboard yang nanti muncul di browser. Jadi secara ini ada dashboard ya, informasinya cukup detail informasinya. Kemudian di sini juga discover all connected device ya. Di sini ada all device, misalkan ada informasi jumlah semua device yang terhubung ke jaringan, jumlah device yang terhubung ke wired, kabel ya, ke wireless, data center, cloud dan OT. Di sini juga ada grafikal ya, misalkan apa aja ini, misalkan terkait masalah klasifikasi ya, 3-dimensional klasifikasi for context aware security profile ya. Di sini ada function, operating system, vendor model. Ini bisa diklik ya. Gambar ini bisa diklik ya. Kalau kita arahkan ke mouse, dia muncul seperti ini. Nanti ya, informasinya cukup bisa membantu. Kemudian comply.